mesin berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya udah ada yang pernah ketemu saya atau sudah mengenal saya? Belum. Masa belum ada? Belum. Oke, sebelumnya kan udah berbahasa tak kenal maka tak Sayang. Nah, untuk itu kita perkenalan dulu ya. Ya. Mau dari saya atau kalian dulu? Dari kakaknya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawati. Saya dari IAIN Metro. Sekarang saya sedang ada PPL, yaitu Praktek Profesi Lapangan. Nah, di sini nanti kita akan belajar ya seperti biasa, tapi saya menggantikan guru mata pelajaran kalian. Apalagi yang ditanyakan? Tinggal di mana, Kak? Tinggal di katakan ya. Oh. Ada lagi? Kak mau tanya, motivasi kakak mengambil jurusan matematika apa sih? Motivasinya apa ya? Sebenarnya sih suka sih ya, suka-suka biasa ya, nggak terlalu suka banget dengan matematika. Mungkin karena cara guru saya mengajarkan matematika yang enak, mudah dipelajari, gurunya juga ramah, itu membuat saya tuh enak loh belajar matematika, gurunya juga ramah. Kalau misalkan saya tanya gurunya menjawab dengan baik, saya juga maksud gitu. Makanya dari situ saya tuh enak loh matematika, jadi terbiasa belajar matematika, jadi lama-lama suka. Ada ini? Untuk kalian gimana matematikanya? Suka dengan gurunya atau memang mata pelajarannya sulit atau gimana? Kalau saya pribadi ya Kak, saya tuh susah untuk menghafal rumus. Kalau matematika memang tuh sebenarnya nggak harus dihafal ya, yang penting tuh kita tuh paham. Jadi kita tuh gimana caranya menerapkan materinya. Misalkan materi limit rumusnya ini, kalau misalkan segitiga rumusnya ini, jadi nggak perlu dihafal. Sebenarnya hafal juga perlu, cuma tuh tergantung kita nanti mau menerapkannya. Itu maksudnya. Oke, ada lagi? Cukup Kak, udah. Cukup ya. Nah sekarang gantian dari kaliannya perkenalan. Oke, mungkin saya sambil absen ya. Aika Kristiani, Hadir. boleh silakan perkenalan dulu. Ya, nama saya Aisha Kristiani dari kelas 12 IPA 1. Saya tinggal di Tata Karya RK 3. Lumayan jauh ya. Berapa menit sampai ke sekolah? 15 menit. 15 menit. Kemudian Dewi Minarsi, nggak hadir ya? Tidak hadir Kak. Kemana? Izin. Sini ya. Kemudian Fitriani, Saya Kak, ya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriani dari kelas 12 IPA 1. Saya tinggal di Desa Tanjung Pinang. Sekian. jauh nggak? Bagaimana? Tidak juga Kak, dari sekolah sampai rumah atau dari rumah sampai sekolah itu perkiraan 15 menit. 15 menit ya. Terus Sally Septiani, Hadir Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sally Septiani dari kelas 12 MIPA 1. Saya berasal dari Desa Semulijaya Kak, Semulijayanya mana Mbak? depan SMA. SMA Semalam saya nih. Iya. Dekat ya? Jalan berarti. Iya, jalan tadi. Kemudian Stefani Aditya. Hadir. Perkenalkan, nama saya Stefania Aditya Gustina dari 12 IPA 1. Alamat Semulijaya. Semuanya juga ya. Iya. Kemudian Juliana Ika Fariski. Hadir. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ika Fariski dari Desa Sudamukti dari kelas 12 IPA 1. Jauh sudah buktinya. Enggak, dekat Tata Karya. Oh, dekat ya. Perbatasan itu ya. Oke, bagaimana untuk perkenalan? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup Kak. Cukup. Apa udah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya, semangat ya. Semangat. Baik, sekarang kan kalian sudah kelas 12 nih. Nah, nanti kita akan belajar tentang materi statistika. Nah, sebelumnya di kelas 11 itu sudah pernah belajar statistik? Sudah. Nah, menurut kalian statistik itu apa sih? Siap saya Kak, mau izin menjawab Kak. Statistik. Apa sih statistik itu? Statistik itu merupakan kumpulan data yang biasanya disusun dalam bentuk huruf, angka,
baik berupa tabel, diagram, histogram, poligon, dan ogive. Sekian Kak. Oke, ada yang lagi ingin berpendapat? Sally? Sama aja pendapatnya. Sama. Coba ulangi. Jadi kalau statistik itu kumpulan data dari bentuk huruf maupun angka yang disusun ke dalam bentuk diagram atau tabel. Contohnya itu sampel atau rata-rata sampel. Terus Terus apa? penyajian datanya itu ada tabel, histogram, poligon, dan ogive. Ya. Dan dari yang kalian sebutkan tadi bahwa statistik itu suatu kumpulan data ya yang berupa huruf atau angka yang disajikan dalam tabel distribusi, juga disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, histogram, dan poligon. Itu sudah mencakup ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai statistika. Nah, hubungannya apa sih statistika dengan statistik itu? Di dalam statistika itu ada statistiknya. Di dalam statistika itu ada statistiknya. Jadi statistika itu apa? Jadi jangan salah ya, statistik dan statistika. Ada A dan ada K-nya. Itu statistika itu apa? Kak izin menjawab. Oh iya, silakan. Ganti ya nanti. Jika statistik itu kumpulan datanya, maka statistika itu proses pengumpulan datanya, terus pengolahan datanya, dan penarikan kesimpulan. Sekian Kak. Boleh. Terus tadi kan mau jawab juga, Stefan. Jadi statistika itu proses pengumpulan data dari statistik itu. Gitu ya. Nah, jadi statistika itu merupakan suatu proses mulai dari pengolahan data, pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan kita itu apa sih? Nah, kesimpulannya atau data-datanya itu merupakan data dari statistik tadi, gitu. Paham ya? Paham. Nah, kemudian di dalam statistika ini nanti kita akan mempelajari beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada penyajian data, ada ukuran pemusatan data, ada ukuran tata letak, dan ukuran penyebaran data. Nah, untuk yang pertama penyajian data, berarti data itu disajikan ya, disajikan. Nah, data itu disajikan dapat berupa tabel, diagram, poligon, histogram, dan ogive. Nah, untuk tabel, data yang disajikan dalam bentuk tabel itu juga digolongkan menjadi dua. Yang pertama tabel statistik dan tabel statistika dan tabel distribusi frekuensi. Coba kita lihat. Nah, untuk tabel ini misalkan ada tabel statistika ya. Nah, ini contohnya ada jumlah penduduk di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997. Nah, ini coba perhatikan tabelnya, ini ada nama kota dan jumlah penduduk. Nah, kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Nah, menurut kalian dari melihat tabel ini adakah perbedaannya dari kedua tabel ini? Saya Kak, izin menjawab. Kalau misalkan tabel statistika itu memuat datanya itu secara tunggal, kalau misalkan tabel distribusi frekuensi itu secara kelompok. Nah, untuk membedakan secara tunggal dan secara kelompok gimana? Kan itu misalkan kota cuma Jakarta, Bandung, ya itu cuma memuat kota itu gitu, Kak, kota-kota lain gitu. Spesifik ke salah satunya ya. Hanya spesifik ke Terus kalau yang distribusi frekuensi, itu lebih mengelompok, misalkan sekian, pokoknya sekian-sekian. misalkan nih ya mulai dari nilai 10 sampai 22, terus mencari nilai tengahnya, nilai batas atasnya, batas bawahnya, kemudian frekuensinya gitu ya. Bisa ya membedakannya ya? Bisa, Kak. Nah, oke, kita lanjut. Data dapat disajikan melalui diagram. Nah, dalam diagram ini juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada apa? Diagram batang, Diagram garis, diagram karat, dan diagram abang. Nah, dari keempat itu bisa nggak kalian membedakan ciri-ciri khasnya dari macam-macam diagram itu? Kalau diagram batang Ya.
berbentuk batang. Bentuk batang, kalau jalan gitu ya. Garis. Nah, coba kita lihat di bukunya juga sama ya. Untuk diagram batang, misalkan ada sebuah data tabel. Ini misalkan produksi suatu barang ya, ini diketahuinya sandal dan sepatu. Nah, pada bulan pertama ini memproduksi sandal sebanyak 300 buah. Kemudian sepatunya pada bulan pertama 100, pada bulan kedua 150, pada bulan ketiga 150 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan ke bentuk diagram batangnya? Langkah pertama yang dilakukan apa? Buat garis kartesius. Ya, buat garis kartesius, koordinat kartesius ya. Nah, kemudian apa lagi? Tentukan dulu misalkan mau ke horizontalnya itu apa. Ini kita misalkan nama barangnya ya, nama produknya sandal atau sepatu. Kemudian yang ke vertikalnya itu apa? Jumlahnya. Nah, kemudian kita sesuaikan aja. Yang pertama pada bulan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu berapa banyak. Kemudian ditentukan saja dilewatinya syarat ini. Nah, kemudian dibuat sebuah batang, gitu ya. Dan mudah membedakannya, salah satu di arsir. Bagaimana? Paham ya? Paham. Nah, kemudian yang kedua itu ada diagram garis. Jadi diagram garis itu diagramnya yang berupa garis. Ya. Nah, misalkan ini ada contoh tadi, diketahui juga sebuah tabel. Misalkan ini ada jam pertama ini 1 jam. Yang pertama ini memperoleh debit air sebanyak 29 liter. Kemudian yang kedua, jam kedua 58, jam ketiga 23 liter dan seterusnya. Nah, langkah pertama sama, kita membuat suatu koordinat kartesius. Yang ke kanan itu dibuat suatu jam, dan yang ke vertikal itu suatu debit air. Kemudian ditentukan titik-titiknya, kemudian dihubungkan dengan garis. Namanya diagram garis. Tidak kesulitan ya membuat ini. Nah, lanjut, ada diagram lingkaran. Jadi apa diagram lingkaran itu? Pengertiannya? Penyajian data dalam Ya, penyajian data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada beberapa bagian ya, tentunya. Nah, contohnya nih, ada suatu data pekerjaan orang tua siswa di SMA kelas 12 pada tahun 1996. Coba, siapa yang bisa menyebutkan kenapa kok bisa dapat diagramnya seperti itu? Ayo Sally, bisa menyebutkan tidak? Dari jenis pekerjaannya itu kan ada 4. Nah, misalkan yang wira swasta itu banyaknya orang itu ada 200, kemudian pegawai negeri naik 100, petaninya 70, TNI-nya 30. Nah, dari semua, oke, kita lanjut ke diagram lingkaran ya. Nah, menurut kalian apa sih definisi dari diagram lingkaran? Penyajian data dalam bentuk lingkaran. Penyajian data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Di mana di dalam lingkaran tersebut itu ada beberapa bagiannya atau kategorinya. Nah, kita lihat contoh nih, ada data pekerjaan orang tua siswa SMA kelas 10 pada tahun 1996. Nah, ada jenis pekerjaannya wira swasta. Itu sebanyak 200 orang. Kemudian apa lagi? Pegawai negeri Pegawai negeri 100. Kemudian Petani 70, TNI 30. nah, kemudian dari semua semua orang ini
rangka. Jadi semuanya ada 400. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram lingkaran ini? Coba salah satu menjelaskan, bisa? Dari contohnya itu. Misalkan nih ada wira swasta, itu kan jumlahnya sebanyak 200, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan ya, keseluruhannya 400 dikali dengan 100%, karena kita akan mencari sebuah persentase. Jadi berapa hasilnya? 50%. Nah, karena kan di dalam suatu lingkaran itu ada berapa derajat? 360 derajat. Nah, kalau persen itu kita mencari dalam derajat, bagiannya itu gimana? Jadi jumlah persennya ini, hasil persenannya ini dikali dengan satu lingkaran, ada 360, jadi hasilnya 180. Nah, berarti 50% ini berada dalam 180 derajat. Jadi gimana? Lurus ya, setengah lingkaran itu. Nah, kemudian ada pegawai negeri, itu jumlahnya 100. Kemudian sama dibagi dengan 400 dikali dengan 100%. Itu hasilnya berapa? 25%. Kemudian sama ya dikali dengan 360. Jadi kalau dalam suatu lingkaran itu dia memperoleh kedudukan sebesar 90 derajat atau 25%. Kemudian untuk petani dan TNI itu sama ya caranya. Gimana, ada yang kesulitan tidak membuat diagram lingkaran? Ya, kalau misalnya kita mau yang ditanya itu cuma derajatnya aja nih, harus nyari persenannya nggak? Enggak apa sih. Sebenarnya sama aja karena dia ini kan ada persentasenya. Bisa salah satunya aja. Tapi kalau misalkan mencari berapa banyak pekerjaan wira swasta, kalau dibuat dalam suatu derajat kayaknya kan kurang pas gitu ya. Jadi dibuatlah sebagai nih persen. Sebenarnya dari dilihat dari gambarnya saja untuk 50% separuhnya ya. Tapi karena ini berhubung dengan lingkaran maka dibuat suatu derajat. Gimana? Ada yang masih bingung? Paham ya? Nah, kita lanjut ke diagram lambang. Apa itu diagram lambang? Penyajian data statistik dalam bentuk gambar-gambar. Nah, penyajian data yang disajikan dalam bentuk lambang ya atau gambar. Ini contohnya ada jumlah pelanggan. Kalau pelanggan itu apa? Orang ya. Nah, berarti ini digambarkan dengan orang. Itu bisa dilihat di gambarnya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke histogram dan poligon. Coba kalian amati di gambar ini. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Bisa dipahami gambarnya? Nah, kalau histogram itu suatu penyajian data yang disajikan dalam bentuk ini, kalau di dalam gambar ini balok ya. Di dalam bentuk balok. Kemudian untuk poligon, nah garis tengah untuk histogram ini ditarik dari sebuah garis.
Jadi gimana pengertian dari poligon? Poligon titik tengah dari suatu histogram yang disambungkan oleh garis. Nah, gitu ya. Titik tengah dari suatu histogram yang dihubungkan melalui sebuah garis. Kalau buat kayak gini bisa nggak? Misalkan disajikan sebuah data, nanti kalian buat histogram dan poligonnya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Kemudian untuk penyajian data ini ada OGIF. Ini ada tambahan ya. Nah, OGIF itu apa sih? Ada yang tahu? Penyajian data yang menggunakan kurva. Nah, ya, penyajian data yang disajikan melalui bentuk kurva. Nah, OGIF ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada OGIF positif dan OGIF negatif. Yang positif itu apa sih? Nih, OGIF positif merupakan suatu penyajian data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kenapa kok bisa disebut kurang dari? Ada yang bisa menjelaskan? Karena dia mulainya dari yang terkecil. Dari sini ya, karena dia mulai dari yang terkecil. Atau bisa juga kita buat kesimpulan kalau OGIF positif itu suatu kurva yang naik atau meningkat. Kemudian ada lagi OGIF negatif, itu kebalikannya. Tadi apa OGIF positif? Dimulai dari yang kecil. Kalau yang negatif dimulai dari yang besar. Karena dia lebih dari yang setelahnya. Bisa membedakan? Bisa. Kalau buat diagram ini, OGIF, itu OGIF, bisa ya. Untuk ini ada yang bisa ini apa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Cukup. Ini ada contoh-contoh soal ya, silakan dipelajari juga. Soalnya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke ukuran pemusatan data ya. Nah, dalam ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada min, median, dan modus. Nah, min itu apa sih? Rata-rata hitung. Nah, di dalam rata-rata hitung itu ada apa aja? Ada data tunggal dan data kelompok. Dalam masing-masing data itu adakah yang membedakan? Ada Kak. Apa? Coba Fitri. Yang membedakan itu apa? Kalau di data tunggal, rumusnya itu cuma jumlah data dibagi banyaknya data. Tapi kalau di data kelompok, rumusnya X bar sama dengan sigma FXI dibagi sigma FI. Sigma FXI. Tadi kan kita menjelaskan kalau data kelompok itu X bar sama dengan sigma FXI dibagi dengan sigma F. Nah, F ini apa? Frekuensi. Kalau X itu nilai. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini bisa nggak kira-kira kalau misalkan? Bisa Kak, bisa ya. Perlu dikasih contoh? Enggak? Perlu Kak. Ya. Tadi apa? Min itu ada data tunggal dan data kelompok. Rumusnya apa tadi? X bar sama dengan sigma X over N. Contohnya
Coba dijelaskan ke teman-temannya. Nah, di sini ya. Di sini kan Kak Adi udah ngasih soalnya ya. Di sini ada data berupa angka yaitu 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung rata-ratanya? Caranya yaitu menggunakan rumus yang ini. X bar sama dengan sigma X per N. Dimasukin aja nih sigma X-nya. Kan datanya udah ada nih, X-nya nih udah ada 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Dimasukin ke sini, dijumlahin. Terus dibagi dengan jumlah banyaknya data. Banyaknya data ada berapa sih? Yuk coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya data itu ada 8. Dimasukin aja, dijumlahin semuanya. Terus dibagi 8. Jadi hasilnya 56 dibagi 8. Nah, jadi rata-ratanya itu 7. Sekian Kak. Oke, tepuk tangan. Oke, udah paham ya contohnya itu untuk data. Nah, kemudian untuk data kelompok itu bisa dilihat di bukunya. Jadi rumusnya itu X bar sama dengan sigma FE dibagi dengan jumlah sigma E. Nah, itu contohnya untuk nilai rata-rata. Yang pertama diketahui X-nya dalam tabel ya. Diketahui X, terus ada F-nya juga, kemudian F dikali dengan X. Kemudian dijumlahkan ya. Gimana masih ada yang bingung? Udah paham? Udah. Ya. Kalau sudah kita lanjut ke median. Median itu apa? Nilai tengah. Nah, median juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data tunggal dan data kelompok ya. Kalau data tunggal, kalau datanya itu ganjil, gimana cara mengerjakannya? Misalkan ini ya. Ini kan ganjil berapa? 7 ya. Jadi nilai tengahnya berapa? 7. Ini 3, ini 3, 7 ini ya. Ini untuk data tunggal. Data tunggal yang ganjil. Kemudian kalau yang genap, ini diurusan dulu ya. 5, 6, 7. Nah, kalau misalkan untuk ganjil, jadi gimana kerjanya? 7 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya 7 gitu ya Mam ya. Nah, kemudian untuk data kelompok, data kelompok rumusnya apa Tika? Median data kelompok, atas bawah kelas ditambah panjang kelas dikali setengah jumlah data dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Nah, bisa dipahami itu ya contohnya juga itu. Frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median bisa ya misalnya? Bisa nggak? Bisa Kak. Bisa ya. Itu contohnya sama. Kemudian yang ketiga modus. Apa itu modus? Data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul. Kemudian kita ada contoh 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka modusnya 6. Nah, kemudian untuk data kelompok, rumusnya apa? Batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali frekuensi kelas modus min frekuensi kelas modus sebelumnya dibagi frekuensi kelas modus min frekuensi kelas modus sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus min frekuensi kelas modus berikutnya. Nah, ini sebaliknya ada contohnya ya. Sering pahami bahwa mencari nilai B1 atau frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus sebelumnya. Jadi dicari frekuensi yang paling banyak kemudian dikurang sebelum dan sesudahnya gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Nah, kalau bisa kakak kasih soal ya.
semua sudah? Belum. Nah sekarang misalkan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Coba kelompok 1, mengerjakan kelompok 1. Sudah kan? Coba kerjakan dengan cepat kan? Presentasinya nggak? Coba jelaskan ke teman-temannya. Di soalnya kan ditanyain banyaknya orang tua yang berlatar belakang SMP. Nah, 35% itu dari 35%. Kan persen itu 100%. Jadi di sini dikurang-kurangin 100% min 45%, dikurangin 12%, dikurangi 8%, jadinya 35%. Nah, terus dijadiin kayak gini, 35 per 100 dikali 900. 900 itu dari jumlah orang tua siswa. Terus hasilnya
315 orang yang berlatar belakang SMP. Gimana kelompok satunya sama ataukah ada jawaban lain? Sama. Nah, hasil akhirnya sama Kak. Sama ya. Yang dulu ya. Oke, sekarang ke kelompok 2. Soal aja ya. Ayo lanjut. Oke. Udah Kak, ya boleh dijelaskan formulanya. Nah, di sini kan udah ada ini ya, udah ada nilai sama frekuensinya. Tinggal kita tambahin XI sama FI kali XI. Caranya gimana? Caranya, di antara 40 sama 44 ini rentang nilainya berapa? Ada 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti di XI-nya berada di angka 42. Nah, kemudian berapa sih nilai FI sama X dikali XI-nya? Tinggal dikali aja, 2 dikali 42 jadi 84 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke rumus. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per XIN dikali FI. Nah, sigma FI dikali XI-nya ini tinggal kita jumlahin aja, jadi ketemu 2790. Kemudian yang sigma IN dikali FI ini kita jumlahin aja, ketemu 50. Langsung kita masukin aja ke rumusnya. Jadi X bar sama dengan 2790 dibagi 50. Dan hasilnya yaitu 55,8. Sekian, terima kasih. Oke, gimana hasilnya? Sama? Sama. Kasih deh. Ya, Kak. Nah, untuk nomor 3 gimana? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, diketahui ada distribusi frekuensi ya, tabel. Kita akan mencari nilai median. Kelas median itu adalah kuartil A. Nah, yang pertama kita mencari nilai kelasnya itu berada pada urutan keberapa? Rumusnya tadi apa? Setengah dari N atau jumlahnya tadi ya, itu jumlahnya ada 54. Kemudian setengahnya itu adalah 27. Nah, pada tabel ini kelas dengan intervalnya terletak pada kelas berapa? 18 sampai 22. Nah, dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa batas kelas bawahnya itu kan ada di 18 sampai 22. Berarti kelas bawahnya berapa? 18 dikurang 0,5 jadi 17,5 Kak. 17,5. Kemudian panjang kelasnya 18 sampai 22 ada berapa? 5. Kemudian apa lagi yang diketahui? N-nya 54. FK atau frekuensi kumulatif, bisa ya cara mencarinya. Itu sebelum kelas median yaitu 20 FK-nya. Kemudian frekuensi kelas mediannya berapa? 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Gimana jadinya? Median 17,5 ditambah 5 dikali setengah dari 54 dikurang 20 dibagi 10 dikira 10. Kemudian hasilnya 21. Itu ya. Gimana? Ada yang masih bingung mengenai statistika? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, sejauh kita mempelajari dari awal sampai akhir materi ini, apa sih yang kalian dapat dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang bisa
diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram lambang. Selain itu ada histogram, poligon, dan ogive. Lalu kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ada apa aja sih di sini? Di sini itu ada min. Min itu rata-rata hitung. Kemudian ada median, nilai tengah, dan kemudian ada modus atau data yang sering muncul. Nah, lalu apa sih gunanya kita mempelajari tentang statistik atau statistika ini? Statistika ini nantinya akan berguna bagi kita seperti contohnya kita mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, kita mampu menghitung grafik naik turunnya kasus penambahan COVID-19. Selain itu, dengan kita semakin menaati protokol kesehatan, maka grafiknya akan semakin menurun. Sebaliknya, jika kita tidak menaati protokol kesehatan, maka grafiknya akan terus menaik. Selain itu, fungsi dari atau manfaat dari statistika ini, kita mampu menghitung rata-rata kelahiran maupun kematian di suatu daerah tiap tahunnya. Sekian Kak. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan Fikri bilang untuk menghitung nilai rata-rata apa tadi? Rata-rata kelahiran dan Kelahiran dan kematian itu dapat dibuktikan melalui menggunakan tabel ya. Dan digunakan tabel juga bisa kita sajikan menggunakan diagram. Baik itu diagram batang, garis, kemudian lingkaran. Nah, setelah kita mempelajari penyajian data, ukuran pemusatan data, kemudian dalam materi statistika ini kita nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai apa tadi? Setelah ukuran pemusatan data, ukuran rata-rata. Ada apa saja di ukuran rata-rata? Desil, kemudian persentil ya. Nah, kemudian setelah itu ada ukuran penyebaran data. Nah, dalam ukuran penyebaran data nanti kita akan membahas mengenai jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil, dan simpangan baku. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran yang bisa kita bahas hari ini. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ambil baiknya, ambil manfaatnya, baiknya dari saya, dan apabila ada kurangnya ya jangan ditiru ya. Kemudian persiapan lagi, belajar lagi untuk pertemuan selanjutnya agar lebih paham.